Rahayu Sakung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang berdirinya Mataram dan hubungan mistis dengan Ratu Kidul. Kyai Ageng Pamanahan bergelar Kyai Ageng Mataram. Mataram adalah nama daerah yang dihadiahkan kepadanya oleh Sultan Hadiwijoyo, Sultan di Kerajaan Pajang. Karena Kyai Ageng Mataram bersama putranya Hangapai Loring Pasar atau Danang Sutowijoyo telah dapat mengalahkan Raden Adipati Aryo Penangsang pada tahun 1527 Masehi di Jipang Panolan. Kyai Ageng Pamanahan selanjutnya minta izin kepada Sultan untuk menempati daerah Mataram itu. Sultan Hadiwijoyo mengizinkan dan berpesan seorang gadis dari Kalinyamat itu supaya diasuh dan dijaga baik-baik. Apalagi sudah dewasa, hendaklah dibawa masuk ke istana. Pesan itu disanggupi oleh Kyai Ageng Pamanahan. Tetapi ia memohon agar diperkenankan mengajak putra Sultan Hangapai Loring Pasar untuk pindah ke Mataram. Kyai Ageng Pamanahan beserta keluarga pun berangkat menuju tlatah Mataram disertai dua orang menantunya, yakni Raden Dadap Tulis dan Tumenggung Mayang, ditambah pula Nyai Ageng Nis, istri Nyai Ageng Mataram, dan penasehatnya Ki Ageng Jurumartani. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis Pon tanggal 3 Rabiul Awal tahun Jimawal. Dalam perjalanan mereka singgah berziarah ke Istana Pengging sehari semalam. Kyai Ageng sekeluarga melakukan doa sembahyang, memohon petunjuk kepada Tuhan, melakukan semedi dan sholat hajat. Doanya ternyata diterima Tuhan. Muncul pertanda pepohonan seketika menjadi condong, tetapi pohon serat tinggal tetap tegap. Setelah sembahyang subuh, mereka berangkat menuju Mataram dan berhenti di Desa Wiyoro. Selanjutnya membangun sebuah desa, yakni Desa Karangsari. Setelah singgah sementara waktu, Kyai Ageng Pamanahan dan Ki Jurumartani mencari pohon beringin yang telah ditanam oleh Sunan Kalijogo untuk tetenger. Di sanalah letaknya wilayah Mataram yang dimaksud. Terdapatlah pohon tersebut di sebelah barat Desa Wiyoro, lalu memilih tanah sebelah selatan beringin yang hendak dipakai sebagai halaman dan rumah untuk bertempat tinggal Kyai Ageng Pamanahan beserta keluarganya. Mereka bekerja keras hingga pembangunan rumah beliau selesai dalam waktu singkat. Kemudian rumah baru segera ditempati Kyai Ageng Pamanahan yang kemudian tersohor namanya dengan gelar Kyai Ageng Mataram. Banyak saudara asing ke Mataram sehingga menambah ramai dan makmurnya Mataram, atau yang sekarang dikenal dengan nama Kota Gede, pusat kerajinan perak di Yogyakarta. Syah dan gadis pingitan Sinuhun Sultan Hadiwijoyo yang berasal dari Kalinyamat kini telah dewasa. Ngapai Loring Pasar atau Raden Danang Sutowijoyo pun telah dewasa. Ia mengganggu gadis pingitan tersebut. Hal ini pun diketahui oleh ayahnya Ki Ageng Mataram. Kemudian anaknya dipanggil, lalu Ki Ageng Mataram bersabda, "Anakku, mengapa kamu berani mengganggu gadis pingitan?" Alangkah amarahnya Sinuhun apabila nanti mengetahuinya. Lalu Raden Sutowijoyo berkata, "Saya berani melakukan hal itu karena telah menerima wahyu." "Bagaimana kamu dapat mengatakan demikian itu?" "Ya, demikianlah ketika mendengar daun nyur jatuh, ayah Sultan terkejut.
Lagi pula ketika hendak minum air kelapa itu, terkejut pula. Kiai Ageng Mataram menyatakan kini belum masanya dan mengajak putranya menghadap untuk berjanji tetap setia, dan keduanya lalu berangkat pergi ke Kasultanan Pajang. Sinuhun Sultan Hadiwijaya sedang bercengkrama di hadapan putra-putranya dan keluarganya. Melihat kedatangan Kiai Ageng Mataram di antar putranya, lalu sesudah berjabat tangan, Ngabai Loring Pasar pun menghadap menghaturkan sembah bakti. Sinuhun bertanya dengan keheranan, mengapa datang menghadap di saat bukan waktunya untuk menghadap. Kiai Ageng Mataram menyatakan bahwa menghadapnya itu karena putranya telah berdosa besar, berani melanggar dan mengganggu gadis pingitan dari Kalinyamat. Dengan bijaksana, Sinuhun Sultan Hadiwijaya berkata, "Anak tidak berdosa. Kalau demikian memang salah saya, tidak memikirkan anak yang telah dewasa. Oleh karena sudah terlanjur, kami pun ikut menyetujui. Tetapi anak jangan dimurka," pinta Sinuhun kepada Ki Ageng Mataram. Waktu sudah berjalan sekian lama, karena usianya sudah usur, Ki Ageng Mataram Kiring lalu mangkat pada hari Senin Pon 27 Ruah tahun 1533, dimakamkan di sebelah barat Istana Mataram di Kota Gede, Yogyakarta. Sementara itu, Juru Martani pergi ke negara Pajang menghadap putra Ki Ageng Mataram. Sinuhun lalu bercengkrama dengan Ki Juru Martani, memberitahukan tentang mangkatnya Ki Ageng Mataram. Sinuhun terkejut hatinya dan bersabda, "Kakang Juru Martani, sebagai ganti dari penghuni Mataram ialah Ngabai Loring Pasar, dan harap dimufakati dengan nama Pangeran Haryo Mataram Senopati Pupuh." Ki Juru Martani menyanggupi, lalu mohon izin kembali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1540. Lalu Pangeran Haryo Mataram diangkat pada tahun 1551, bergelar Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngaloga yang menguasai tanah Jawa. Kemudian menurunkan raja-raja Surakarta dan Yogyakarta. Demikian pula para bupati di pantai-pantai Jawa hingga sekarang. Kanjeng Panembahan Senopati memegang kekuasaan kerajaan 13 tahun lamanya. Sesudah kering, kemudian mangkat pada hari Jumat Pon bulan Suro tahun Wawu 1563. Dimakamkan di sebelah barat masjid di bawah ayahandanya. Selanjutnya, putranya yang menggantikan dengan gelar Kanjeng Susuhunan Prabu Hanyokrawati. Penobatannya dalam bulan yang bersamaan dengan wafatnya Kanjeng Panembahan Senopati. Pada suatu hari, Kanjeng Susuhunan pergi berburu rusa ke hutan. Dengan tiada terasa telah berpisah dengan para pengantar dan pengawalnya. Kemudian beliau diserang punggungnya oleh rusa dan beliau jatuh ke tanah. Sinuhun diangkat ke istana dan ia perintahkan memanggil Kakanda Panembahan Purboyo. Sinuhun bersabda, "Kakanda, andai kata kami sampai meninggal oleh karena Gusti Hadipati sedang bepergian, putramu Martopuro harap ditetapkan sebagai wakil menguasai negeri Mataram." Amanat tersebut disanggupi. Sinuhun terkenal dengan gelar Sinuhun Setokrapyak. Beliau mangkat pada bulan besar tahun Cimawal 1565 dan dimakamkan di sebelah bawah makam ayahandanya, Panembahan Senopati. Demikian secara singkat kerajaan Mataram yang sampai saat ini terbukti masih berdiri kokoh. Lalu, dari keturunan manakah raja-raja besar Mataram? Berikut ini saya paparkan silsilah leluhur kerajaan Mataram.
Yang pertama, Sinuhun Brawijaya V, Raja Kerajaan Majapahit terakhir, berputra Raden Bondan Kejawen yang bergelar Kiai Ageng Tarub ketiga. Yang kedua, Kiai Ageng Tarub III mempunyai putra, yakni Kiai Ageng Getas Pandowo. Yang ketiga, Kiai Ageng Getas Pandowo berputra Ki Ageng Selo. Yang keempat, Kiai Ageng Selo berputra Ki Ageng Nis. Yang kelima, Ki Ageng Nis berputra Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Yang keenam, Ki Ageng Pemanahan berputra Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo. Yang ketujuh, Kanjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo berputra Sinuhun Prabu Hanyokrawati. Dan yang kedelapan, Sinuhun Prabu Hanyokrawati berputra Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo Kalipatullah Panetep Panatagomo Senopati ing Prang. Riwayat balok panjang 5 meter, berdiameter 25 x 25 cm. Bagi kebanyakan masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta dan Solo percaya dengan kisah mistik Raja-Raja Mataram yang berhubungan erat dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul entitasnya bukanlah sejenis jin, siluman atau setan, tetapi merupakan wujud panitisan dari bidadari yang turun ke dalam dimensi gaibnya bumi atau bukan alam ruh atau barzah, berperan menjaga keseimbangan alam semesta, khususnya sepanjang pesisir selatan Jawa dan wilayah Samudra Selatan Nusantara. Menjaga kelestarian alam dengan mencegah atau menghukum manusia yang tidak menghormati alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau manusia yang merusak keseimbangan alam dengan cara mengambil kekayaan alam secara serakah dan tamak. Kanjeng Ratu Kidul sebagaimana raja atau ratu Gung Pinatoro yang bijaksana dan sakti mandraguna, manembah tunduk kepada Gusti ingkang akarya jagat. Namun demikian, Kanjeng Ratu Kidul tetap sebagai entitas makhluk halus, dalam arti tidak memiliki raga atau jasad dalam bentuk fisik. Kisah mistis di atas tidak lepas dari sejarah pusaka balok kayu jati yang bernama Kiai Tunggul Wulung. Saat ini diletakkan di sebelah timur makam Gusti Kanjeng Panembahan Senopati yang membujur ke utara, panjangnya 5 meter dan berdiameter 25 cm. Balok tersebut adalah bekas titihan atau kendaraan atau perahu ketika Panembahan Senopati bertapa menghanyutkan diri di Sungai Opak hingga sampai di keratonnya Jagat Halus, ialah Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian mempunyai wilayah jajahan di Jagat Halus seperti ditulis dalam kitab Wedatama karya KGPAA Mangkunegoro IV dalam tembang sinom yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, sekalipun Kanjeng Ratu Kidul dapat menguasai samudra, apapun kehendaknya terlaksana. Akan tetapi masih kalah wibawa dengan Gusti Kanjeng Panembahan Senopati. Yang kedua, Kanjeng Ratu Kidul sangat mengharapkan bisanya terjalin persahabatan antara kerajaan makhluk halus dengan kerajaan Senopaten. Selanjutnya, memohon agar sekali tempo Gusti Kanjeng Panembahan Senopati sudi mengadakan pertemuan di dalam dunia makhluk halus. Sekalipun dengan susah payah, Panembahan Senopati menyanggupi hingga sampai turun-temurun. Selanjutnya, wawancara antara Gusti Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul berkata, "Marilah Kang Mas Priagung Akigit bersama dengan kami tinggalkan saja sang permaisuri serta abdi Sentana Putri. Anda di alam kami akan mendapatkan ganti yang lebih memuaskan hati. Pindahlah dari Mataram,
hamba akan menerima dengan senang hati. Di dalam kerajaan kami, Paduka akan penuh wibawa. Kami akan sembah dan kami siap mengabdi sampai akhir zaman. Gusti Panembahan Senopati menjawab, karena sudah demikian cinta Dinda dengan saya pun tidak akan menyia-nyiakan. Saya sambut uluran kasih persahabatan Dinda. Tetapi leluhur kami berpesan, bangsa manusia itu karena berasal dari bumi, sebaiknya sampai akhir hayatnya juga dikubur di bumi. Tidak pantas dan merupakan pantangan kami merubah jenis menjadi makhluk halus. Oleh karena itu, jangan khawatir saya ingkar janji. Setiap hari selalu terbayang kecantikan wajah Adinda. Dalam waktu tertentu, kita sekali tempo mengadakan pertemuan saja. Demikian sekilas riwayat Balok Mataram yang sedikit banyak dapat menguak sejatinya hubungan gaib kerajaan Mataram secara turun-temurun dengan kerajaan dunia halus di Laut Selatan. Bagaimana menempatkan secara tepat dan bijaksana antara manusia dengan makhluk halus yang juga ciptaan Gusti Allah yang Maha Wisesa, dapat sebagai contoh bagi generasi sekarang bagaimana cara memahami hubungan manusia dengan makhluk gaib. Seyogianya manusia dapat bersikap bijaksana dan tidak sombong, menempatkan mereka yang gaib sebagaimana interaksi dengan manusia, saling menghargai dan menghormati sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena masih sebagai makhluk Tuhan, makhluk halus tetap memiliki karakter seperti halnya manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang menembah kepada Tuhan, tetapi ada pula yang membangkang. Riwayat Sokok Guru. Sokok Guru adalah tiang penyangga atap rumah berbahan kayu jati yang dikelilingi ukiran halus dan indah. Terletak di Pasarian Mataram di sebelah timur dan di Pacak Suci. Ketika kerajaan Kartasura yang bertahta adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Mangkurat Amrol tahun 1606 Masehi, wilayah terkena bencana kelaparan. Banyak orang yang sengsara dan menderita kelaparan. Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan sangat sedih hatinya, kemudian memanggil adik dalam Gusti Pangeran Puger. Adik dalam lalu sowan menghadap. Sinuhun bertitah, kalau terus begini Dimas, saya hendak bunuh diri saja dan saya minta diri. Saya sangat malu disembah rakyat senegara, tetapi tidak dapat membuat rakyat bahagia. Yang hina dina adalah nama ratu. Gusti Pangeran Puger lalu berkata, sabarlah dahulu Kang Mas, jangan mudah putus asa. Saya mohon dari praja, hendak memohon pertolongan Tuhan, hendak sowan atau ziarah ke Pasarian atau makam Mataram. Sinuhun mengizinkan dan bersabda, saya hanya dapat mengurangi makan dan tidur untuk membantu Dimas. Sang Pangeran Puger memohon diri, terus mengundurkan diri dan mampir di dalam pugeran untuk ganti pakaian seperti santri desa, menghimpit golok, memakai tongkat, dan membawa tasbih, kemudian mampir ke pleret. Sesudah sholat isya, terus menuju barat laut ke Kota Gede, langsung menuju di bawah ringin Sepuh Mataram. Sesudah tengah malam, lalu sesuci di Sungai Gajah Wong, kemudian kembali duduk di bawah ringin Sepuh Mataram. Masuk waktu subuh, terus ke masjid. Sesudah subuh, lalu sowan di Pasarian, duduk berdekatan dengan tiang di sebelah tenggara dan terus berdoa. Setelah selama 40 hari 40 malam Pangeran Puger bertapa, maka makbulah doanya. Dilihatnya tetap di atas tempat duduk ada tompo atau gayung beras
yang bergantung pada tiang tepat di atasnya. Kemudian tompo diambil dan dihimpit terus dibawa pulang ke negara Kertasura. Di tengah perjalanan dari Pasarian Agung Mataram di Kota Gede menuju Kartasura, Pangeran Puger mampir ke pasar-pasar yang dilewatinya dan bertanya kepada para bakul-bakul. Dijawab bahwa sekarang beras dan sandang sudah murah. Sesampainya di negara Kartasura, Pangeran Puger langsung sowan menghadap ke keraton. Sinuhun baru dihadap para sentana. Melihat rai dalam, Sinuhun terus merangkul dan berkata, "Dimas, terkabulah permohonanmu." Dari uraian tersebut dapat diambil benang merah bahwa raja atau penguasa yang pantas menjadi sesembahan kaulo adalah raja atau penguasa yang siap berkorban untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja atau penguasa bijaksana adalah yang selalu sadar bahwa kekuasaannya itu membutuhkan dukungan rakyatnya. Tanpa rakyat, maka tidak akan ada raja yang menduduki tahta kerajaan. Begitulah antara lain contoh pelajaran tentang manunggaling kawula lan Gusti pada aras horizontal atau hablum minannas. Keterangan ini dihimpun dari hasil wawancara juru kunci Pasarian Makam Agung Mataram di Kota Gede dan di Imogiri Bantul, dan sebagaimana dikisahkan para abdi dalam di dua Pasarian Agung tersebut. Referensi Mantri Juru Kunci Raden Ngabai Martohastono. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.